Halo guys, kembali lagi bersama saya Azu di channel Azunen Review. Nah, kali ini mari kita lanjutkan alur cerita menjadi Tyrant di game kematian. Dan part ke-8, mari kita mulai. Dengan strong point yang telah tercipta, Ace bertanya kepada semua anggota partinya apakah mereka sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Karena mereka akan segera melakukan ekspedisi ringan. Menurutnya, ini semua akan cukup mudah dengan level party mereka. Setelah mereka semuanya siap, Ace pun mengajak mereka semua untuk melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, Ace menjelaskan jika itu adalah koridor yang terhubung dengan saluran drainase. Mendengar perkataan itu, Lucas merasa penasaran tentang kapan mereka akan dapat melewati saluran tersebut. Dengan malas, Ace menjawab jika mereka akan tiba keluar dari saluran itu sebentar lagi. Pada intinya, dungeon di game itu terdiri dari rooms dan jalan penghubung. Dengan begitu, event random dan pertempuran melawan musuh akan terjadi saat berada di dalam rooms. Dan pada rooms pertama, mereka akan menghadapi event pertarungan melawan musuh, di mana mereka harus mengalahkan 14 Giant God Turrets berlevel 3. Begitu tiba di room pertama, Dry Drainage, para Giant God Turrets telah bersiap menyerang party mereka. Dengan jumlah sebanyak itu, mereka sama sekali tidak boleh lengah. Akan tetapi, bukan berarti para monster itu merupakan lawan yang sulit dihadapi. Namun, saat Ace mengatakan hal itu, Lily langsung berteriak histeris karena merasa takut dan jijik melihat tikus-tikus raksasa yang ada di hadapannya. Melihat hal itu, Ace merasa jika Lily takut terhadap banyak hal. Selanjutnya, Ace memerintahkan Lucas untuk maju dan menjadi garis depan party mereka. Kemudian, Ace memanggil Damian dan berkata jika para monster itu memiliki tengkorak yang keras. Oleh karenanya, Ace memerintahkan Damian untuk mengincar mata atau tenggorokan mereka. Sedangkan Jupiter dan Lily diperintahkan oleh Ace untuk menyimpan energi mereka pada saat ini. Jika ada musuh yang berhasil melewati Lucas, barulah Ace mengizinkan mereka untuk bertindak. Meskipun Ace memberikan perintah yang cukup berat kepada anggota partinya, tapi dirinya hanya akan duduk manis dan menonton dari belakang. Yang mana ia dapat melihat Lucas yang membantai dan membuat para Giant God Turrets terbelah oleh pedang miliknya. Dan sisanya mati oleh tembakan panah Damian yang tepat mengenai mata dan tenggorokan mereka. Singkat cerita, mereka sudah berhasil mengalahkan semua tikus raksasa itu. Melihat tidak ada lagi monster yang bergerak, Ace memuji kinerja mereka semua yang telah bekerja keras. Dari apa yang dilihat Damian, sepertinya ini jauh lebih mudah dari apa yang ia duga. Setelah menghitung jumlah mayat monster, Lucas melaporkan jika total semuanya berjumlah 13 ekor. Selain itu, ia juga bertanya apakah dirinya perlu mengumpulkan magic crystal dari monster-monster itu. Mendengar pertanyaannya, Ace berkata jika itu tidak diperlukan karena kualitas dari magic crystal mereka terlalu rendah. Tapi tiba-tiba Ace tersadar jika ada sesuatu yang tidak benar dari laporan Lucas. Karena berdasarkan dari informasi Windows, seharusnya terdapat 14 monster. Dengan begitu, masih ada satu lagi yang belum dikalahkan. Bersamaan dengan pemikirannya, seekor Giant God Turrets muncul dari belakang Ace dan melompat untuk menyerangnya. Melihat sosok itu yang melompat ke arahnya, Ace merasa sangat terkejut. Tanpa sadar, ia segera memukul monster itu dengan tinjunya. Pada saat tinjunya mengenai monster itu, sebuah roulette berputar dan akhirnya menampilkan angka 121 yang menunjukkan besarnya damage yang diberikan. Dengan damage sebesar itu, Ace berhasil membuat monster itu terlempar dan menghantam tembok hingga mati. Melihat apa yang terjadi, semua orang di ruangan itu menjadi sangat terkejut. Bahkan Ace sendiri juga merasa sangat terkejut. Sepengetahuannya, sangat jarang Lucky Strike dapat menyentuh angka 100. Seketika, Lucas segera menghampirinya dan bertanya, apakah Ace baik-baik saja? Mendengar pertanyaan itu, Ace menjawab jika dirinya baik-baik saja. Setelahnya, Lucas bertanya tentang serangan apa yang dilakukan oleh Ace. Terlebih lagi, bagaimana mungkin Ace dapat membunuh monster itu hanya dalam satu kali serangan. Mendengar pertanyaan itu, Ace menjadi sangat kebingungan tentang bagaimana ia dapat menjawabnya. Karena tidak mungkin ia memberitahukan jika setiap stage clear dirinya akan mendapatkan reward. Oleh karenanya, ia mengarang sebuah cerita jika itu merupakan Prince Punch.
Mendengar nama Prince Punch, semua orang di ruangan itu merasa sangat kebingungan. Jadi Ace menjelaskan, ketika anggota kerajaan mengalami situasi darurat, mereka dapat mengaktifkan yang kadang-kadang super. Sambil mengatakan itu semua, Ace berharap jika mereka tidak bertanya lebih lanjut dan percaya saja dengan apa yang ia katakan. Dan ternyata harapannya itu terkabul, di mana Lucas percaya dengan semua itu begitu saja. Bahkan ia merasa jika hal itu adalah sesuatu yang luar biasa. Meskipun semua orang lainnya selain Lucas masih tidak mempercayainya. Tapi karena mereka melihat ekspresi Lucas, mereka tidak memperpanjangnya lagi. Setelah mengalahkan monster terakhir di ruangan itu, Ace memerintahkan mereka semua untuk mencari di seluruh ruangan dengan teliti. Menurutnya, ada sesuatu yang tersembunyi di ruangan tersebut. Tak lama setelahnya, Damian berhasil menemukan sesuatu di sudut ruangan. Mendengar ucapan itu, Ace segera bersemangat dan menghampirinya. Di hadapan mereka, terlihat sebuah peti harta yang tertutup rapat. Mendengar jika itu adalah sebuah peti harta, Jupiter menjadi sangat menyeramkan dan segera berlari mendekatinya karena trait Gold Rush miliknya aktif. Begitu tiba di depan peti tersebut, Jupiter langsung membukanya. Melihat hal itu, Ace segera protes karena bagaimana jika itu merupakan sebuah jebakan. Jadi atas perkataannya, Jupiter pun segera meminta maaf karena setiap kali dirinya mencium bau uang, maka ia akan hilang kendali. Kemudian, ia mengangkat peti harta itu dan menyerahkannya kepada Ace. Tapi Ace sadar jika sebelum Jupiter menyerahkan peti harta itu, ia telah terlebih dahulu mengantongi emasnya. Singkat cerita, saat ini party Ace telah berhasil tiba di room 3A Dry Drainage. Dan setelah berhasil mengalahkan beberapa Large Sewer Rats dengan mudah, mereka akhirnya tiba di depan gerbang boss room. Pada saat itu, Ace berkata ke seluruh anggota partinya jika mereka akan segera pulang setelah menyelesaikan boss room. Oleh karenanya, ia berharap jika mereka semua bisa tetap semangat. Saat membuka gerbang, mereka dapat melihat tumpukan tikus raksasa yang telah mati. Tak jauh dari sana, terdapat sesosok tikus yang sangat besar tengah membelakangi mereka. Anehnya, sosok besar itu dapat berbicara dan mengatakan jika tikus di tempat itu tidak ada habisnya. Karena itu, ia perlu membunuh semua tikus tersebut. Karena ia ingin tempat itu dapat bersih dari para tikus agar Lake Kingdom bisa menjadi tempat yang suci. Melihat monster yang dapat berbicara seperti manusia, Damian merasa sangat terkejut. Tiba-tiba, monster tikus yang berbicara sebelumnya menoleh ke belakang. Saat melihat party Ace, monster itu berkata jika ternyata masih ada tikus yang hidup di tempat ini. Seketika, notifikasi sistem muncul dan memberikan misi untuk mengalahkan bos Giant Redman, manajer Drainage Blades. Sambil bersiap menyerang, bos tikus itu berkata jika dirinya telah membunuh banyak tikus. Namun tetap saja masih ada tikus yang berkeliaran. Sedangkan Ace saat ini merasa cukup kebingungan karena pada informasi monster terdapat keterangan manajer Drainage Blades yang merupakan nama dari manusia. Tanpa sempat memikirkan tentang nama itu lebih lanjut, mereka sudah terlebih dahulu diserang oleh bos monster tersebut. Tapi karena terlalu takut, tanpa sadar Lily menembakkan magic api dari tangannya. Bos monster yang terkena serangan itu langsung berguling-guling sambil berteriak kata panas. Melihat kondisi tersebut, Ace dan yang lainnya membiarkan apa yang Lily lakukan. Setelah beberapa saat, api Lily berhenti dan bos monster itu telah gosong terbakar. Akan tetapi, bos monster kembali bangkit sambil menyebut mereka sebagai tikus brengsek. Sambil mengeluarkan petir dari jarinya, Jupiter berkata jika cukup sampai di situ saja perlawanan yang akan dilakukan oleh si bos monster itu. Dengan cepat, Jupiter menembakkan petir tepat ke kepala bos monster. Seketika, bos monster itu berteriak kesakitan dan seluruh tubuhnya tersengat listrik. Saat akan tumbang, bos monster itu masih tetap berkata jika dirinya harus membasmi semua tikus yang ada. Berkat kerjasama dari kedua penyihir di partinya, bos monster dapat dikalahkan dengan sangat cepat. Salah satu ciri monster yang baru terbentuk adalah resistensi sihir mereka yang rendah. Karena jika mereka hanya mengandalkan serangan fisik, maka jalannya pertarungan akan terasa lebih sulit. Melihat bos monster yang telah terkapar, Lily segera menghampiri Ace dan bertanya, apakah mereka akan segera pulang seperti yang Ace katakan sebelumnya?
Mendengar pertanyaan itu, Es membenarkannya. Akan tetapi, ia meminta Lily untuk menunggu sebentar karena ada sesuatu yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Kemudian, Es bertanya kepada Lily, apakah ia ketakutan hingga bertingkah seperti itu? Mendengar pertanyaannya, Lily menjawab, jika tentu saja ia ketakutan karena seluruh tempat ini dipenuhi oleh bangkai tikus. Tak lama setelahnya, mereka semua menghampiri sebuah peti harta yang muncul setelah mengalahkan bos monster. Melihat hal itu, Es segera memerintahkan Lucas untuk menahan Jupiter agar tidak melakukan hal seperti sebelumnya. Mendapati perintah itu, Lucas segera mengangkat Jupiter menjauh dari sana. Sedangkan Es dengan tenang dapat membuka peti harta yang baru saja berhasil mereka dapatkan. Dari dalam peti, Es mendapatkan sebuah pedang dengan nama Red Slasher yang memberikan damage tambahan 25% terhadap monster tikus. Melihat pedang itu, Es merasa jika itu akan sangat berguna pada stage berikutnya. Tanpa ragu, Es memberikan pedang itu kepada Lucas yang langsung diterimanya sambil mengucapkan terima kasih. Menurut Es, pedang itu memang tidak dapat menggantikan pedang milik Lucas. Namun sebaiknya untuk saat ini, Lucas menyimpan saja pedang itu, karena selanjutnya pedang baru itu akan berguna. Setelahnya, Es kembali melihat ke dalam peti harta yang didapatkan. Karena seharusnya terdapat 2 item yang menjadi hadiah dari mengalahkan bos monster. Setelah memeriksanya, ia mendapatkan sebuah Summoning Scroll Automatic Defense Turret, yang mana itu merupakan item yang pasti akan didapatkan di area pertama. Jadi tanpa diketahui siapapun, scroll itulah yang menjadi alasan Es pergi ke tempat itu. Setelah mengambil semua hadiah yang ada, maka tidak ada lagi alasan mereka untuk berlama-lama di sana. Dengan begitu, Es berkata jika itu adalah saatnya mereka untuk pulang. Mendengar keputusannya, Lily merasa sangat bahagia. Bersamaan dengan itu, sistem notifikasi menampilkan keterangan jika area pertama A, Dryer Drainage, berhasil diselesaikan. Setelah menelusuri jalan yang terhubung dengan Boss Room, party Es berhasil keluar dari Drainage. Mulai dari sana merupakan wilayah dalam dari Lake Kingdom. Melihat apa yang ada di hadapannya, Es merasa sangat terkejut. Dari apa yang terlihat, pembangunan di sana sangat baik. Menurutnya, itu adalah jalan dari sebuah kota yang makmur. Bahkan, sebuah gang sempit tempat mereka berada saat ini juga terlihat sangat baik. Dengan begitu, dapat dikatakan jika Lake Kingdom merupakan sebuah kota yang berhasil mencapai titik puncak dari komunitas sihir. Tapi di sebuah kota yang sangat maju seperti itu, tidak terlihat adanya cahaya sedikit pun. Bahkan satu makhluk hidup pun tidak dapat mereka temui. Sangat jelas jika kota itu tenggelam ke dalam kegelapan yang sangat pekat. Setelah menyusuri cukup jauh, akhirnya mereka tiba di sebuah tiang lampu yang menyala. Seketika sebuah notifikasi sistem muncul dan menyatakan jika strong point telah terhubung. Saat Es mencoba melihat area hidden alleyway yang merupakan lokasi selanjutnya, notifikasi sistem muncul dan menyatakan jika mereka belum bisa menyusuri area selanjutnya. Melihat notifikasi itu, Es sudah menduganya. Namun untuk saat ini, ia memang belum berniat untuk meneruskan ke sana. Karena jika mereka memaksakan melanjutkan ke sana, Es sadar jika mereka pasti akan ditelan sesuatu. Dengan begitu, Es memutuskan jika hari ini cukup sampai di sini saja. Sambil memilih lokasi teleport ke kediaman Lord Crossroad, Es berkata jika semuanya sudah bekerja dengan sangat baik. Dengan begitu, sekarang sudah waktunya bagi mereka untuk pulang. Saat teleportasi pulang, sistem menampilkan jika box hadiah dari eksplorasi bebas telah dikirim ke dalam inventorinya. Dalam eksplorasi tersebut, Es, Lily, dan Damian berhasil naik 1 level. Tanpa mereka sadari, seseorang telah tiba di strong point party Es sebelumnya. Sambil memperhatikan tiang lampu yang masih menyala, orang itu bergumam jika ternyata pemain terakhir berhasil sampai sejauh ini. Ketika ia meniup serulingnya, gerombolan monster tikus terlihat dan bersiap untuk menyerang. Setibanya di gerbang teleportasi belakang Crossroad Manor, Es segera memerintahkan mereka untuk beristirahat. Karena seharian itu mereka telah bekerja sangat keras. Mendengar perintahnya, Jupiter berkata jika dirinya ragu akan dapat beristirahat dengan santai. Karena ia pasti akan terus terpikirkan tentang Lake Kingdom yang sangat besar bisa tenggelam di dasar danau. Terlebih lagi, dengan semua kegelapan yang ada di tempat itu, ia sadar jika kegelapan yang ada di sana tidaklah
sudah normal. Dengan semua pertanyaan dalam pikirannya itu, Jupiter meminta kepada Ace untuk memberitahukannya lebih banyak lagi tentang itu. Akan tetapi, Ace berkata jika untuk sekarang hanya itulah yang dapat ia beritahukan. Meskipun dalam kehidupannya dahulu Ace dapat menamatkan gamenya, namun tidak ada keterangan yang secara rinci menjelaskan tentang alasan Lake Kingdom dapat menjadi seperti itu. Tapi kali ini, firasatnya berkata jika ia harus pergi ke pusat kota dan menguak semua kebenarannya. Sehingga untuk sekarang akan lebih baik jika ia mengungkap satu persatu bersama dengan partinya. Mendengar semua perkataan Ace, Jupiter mengaku jika sepertinya malam ini ia takkan bisa tidur dengan pikiran jernih. Oleh karenanya, sebelum tidur ia memutuskan akan pergi minum terlebih dahulu. Mendengar rencananya, Lily juga merasa tertarik. Sehingga ia meminta Jupiter untuk mengajak dirinya dan pergi bersama. Dengan begitu, Jupiter pun segera mendorong kursi roda Lily dan mengajaknya untuk pergi minum di tempat yang ia pilihkan. Sementara itu, Damian berkata jika dirinya akan segera kembali ke gereja. Karena setelah melalui semua ini, ia merasa jika dirinya sedikit takut dengan kegelapan itu. Akan tetapi, ia yakin jika rasa takutnya itu akan segera mereda setelah ia berdoa. Mendengar ucapannya, Ace mengizinkannya untuk segera kembali ke gereja dan beristirahat. Setelahnya, Ace mengajak Lucas untuk kembali ke kediamannya karena mereka juga memerlukan istirahat yang baik. Sambil berjalan memasuki kediaman Lord Crossroad, Lucas bertanya kepada Ace apakah mereka perlu masuk ke dungeon itu lagi. Mendengar pertanyaan tersebut, Ace berkata jika untuk sementara mereka tidak akan kembali ke sana. Tapi nantinya mereka akan kembali ke sana untuk mencari tahu siapa lawan mereka selanjutnya. Mendapati penjelasan tersebut, Lucas merasa bingung karena ia sama sekali belum mendapatkan informasi apapun tentang siapa lawan mereka pada stage selanjutnya. Melihat wajah bingungnya, Ace segera berkata jika mereka telah mengetahuinya, di mana pada stage selanjutnya yang menjadi lawan mereka adalah para Giant Gatorades, karena Monster Corps adalah makhluk yang tumpah dari sumber yang ada di Lake Kingdom. Sebelum menyembur keluar, para monster itu akan menepati area eksplorasi bebas di bawah danau terlebih dahulu. Dan begitu populasi mereka mencapai batas, barulah mereka semua berhamburan keluar dan menyerang kota. Jadi, monster yang mereka temui saat eksplorasi bebas merupakan monster yang akan mereka hadapi pada pertempuran di benteng selanjutnya. Setelah mendengar semua penjelasan itu, barulah Lucas mengerti tentang salah satu alasan Ace memasuki dungeon itu. Begitu tiba di kediamannya, Ace segera memanggil Aider dan bertanya apakah ia telah menyiapkan air mandi dan makan untuk malam ini. Tapi tiba-tiba Aider berlari ke arah Ace sambil berteriak jika terjadi sebuah masalah besar. Mendengar itu, Ace segera bertanya tentang masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dengan panik, Aider berkata jika mereka tidak akan mendapatkan bala bantuan. Bahkan tidak hanya Central Kingdom, kota terdekat juga mengatakan jika mereka tidak dapat mengirimkan bantuan. Mendengar berita itu, Ace segera bertanya tentang apa penyebab mereka melakukan hal tersebut. Tapi tiba-tiba obrolan mereka terganggu oleh suara perut Lucas yang merasa kelaparan. Merasa bersalah karena mengganggu obrolan penting seperti itu, Lucas segera meminta maaf. Melihat perilaku tersebut, Ace sadar jika saat ini bukanlah saat yang tepat untuk membahas hal itu. Karena masalah seperti itu tidak akan bisa diselesaikan dengan cepat. Sehingga Ace memutuskan untuk mengakhiri saja pembicaraan itu untuk saat ini. Setelahnya, ia langsung memerintahkan Aider untuk membawakan makanan bagi mereka berdua. Keesokan harinya, Ace segera memanggil Aider untuk menanyakan kejelasan tentang informasi yang ia terima tadi malam. Mendengar pertanyaannya, Aider balik bertanya apakah Ace mengetahui tentang perang yang terjadi di front barat Empire. Karena perang tersebut, kerajaan Everblack mengumpulkan pasukan yang tersedia di semua wilayah dan mengirim mereka ke barat. Karena hal itulah tidak ada pasukan yang dapat dikirimkan ke Crossroad. Mendengar semua penjelasannya, Ace merasakan adanya sesuatu yang aneh. Berdasarkan cerita di dalam game, Empire selalu berperang dan mencari masalah dengan negara tetangga. Tapi kali ini, kenapa semua prajurit dari wilayah selatan tiba-tiba ditarik ke front barat dan itu semua terjadi secara kebetulan saat dirinya meminta bantuan? Merasa jika bantuan dari pusat tidak dapat diharapkan, Ace segera bertanya tentang para prajurit bayaran. Ia ingin mengetahui apakah semuanya sudah direkrut.
Mendengar pertanyaan itu, Aider berkata jika ia telah mencoba merekrut semuanya. Namun, tidak banyak anggota baru yang dapat direkrutnya. Terlebih lagi, pertempuran sebelumnya baru selesai beberapa hari yang lalu. Jadi mengharapkan dapat rekrutan dari guild mercenary merupakan sesuatu yang kurang realistis. Dengan semua informasi itu, Ace merasa sangat kebingungan tentang apa yang harus ia lakukan. Tapi anehnya, Aider justru tersenyum melihat kondisi tersebut. Sadar dengan ekspresi Aider, Ace segera bertanya tentang apa yang tengah Aider senyumkan. Ia menduga jika Aider memiliki cara untuk mendapatkan prajurit. Dengan kondisi wajahnya yang dicengkram oleh Ace, Aider mengaku jika ia memiliki sebuah cara. Hanya saja cara itu tidak akan mudah. Mendengar hal tersebut, Ace berkata jika dirinya tidak peduli dengan semuanya. Karena bagaimanapun caranya, mereka perlu untuk mendapatkan prajurit demi stage selanjutnya. Dengan begitu, ia berteriak kepada Aider untuk memberitahukannya cara mendapatkan prajurit tambahan tersebut. Meskipun wajahnya masih dicengkram oleh lengan Ace, Aider tersenyum dan mengajak Ace untuk mengikuti dirinya. Dan begitulah part kali ini telah selesai. Jangan lupa like jika kalian suka dengan konten yang kami bawakan. Serta terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah menonton video kali ini. Saya Azu dan sampai jumpa kembali di video berikutnya.